Ya, hari ini saya akan mewawancari mama saya yang matanya terganggu satu ya, kena ablasi retina ya. Coba mama ceritakan pengalaman kenapa bisa begini dari awal sampai habis. Oke. Ya, makasih untuk waktunya. Kalau saya boleh sharing sedikit ya tentang mata saya yang di sebelah kanan ini. Awal dari kena, pertama saya melihat seperti ada rambut di sebelah kanan sedikit gitu, satu rambut. Saya pikir ini rambut saya jatuh. Terus saya mau menghilangkan, lah kok nggak bisa gitu, sepertinya ini rambut kok mengganggu, saya mau hilangkan nggak bisa. Nah, dan saat itu saya bilang sama anak-anak saya, ini mata saya seperti ada rambut nih melayang-layang di depan mata, ini kenapa gitu. Nah, kata anak saya, nggak ada apa-apa tuh mah gitu. Nah, terus itu kejadiannya malam jam 11 sampai jam 12 malam lah, kita lagi ngobrol, lagi ngumpul, terus terjadi seperti itu. Saya pikir saya kelelahan, terus saya pulang, saya tidur. Saya pikir besok bangun tidur akan hilang ini saya rambut ini. Ternyata begitu besok pagi rambut ini masih ada. Terus kata anak saya yang perempuan, dia bilang gini, "Mah, ke dokter aja mah, coba ditanya apa penyebab rambut ini apa gitu. Nanti takutnya kenapa-napa." Nah, saya tanya waktu itu, anak saya menyarankan ke dokter Halodoc aja dulu, karena kan sekarang lagi corona begini, untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang menyebabkan nanti saya takutnya malah udah mata terus kena lagi corona. Jadi pertama melalui dokter Halodoc. Nah, kata dokter Halodoc itu saya kena katarak, karena dia pikir umur saya sudah 50 ke atas, kemungkinan katarak. Karena dia tidak melihat langsung mata saya ini, dan dia akan meresapkan obat tetes untuk saya. Dan saya berpikir obat tetes tanpa melihat mata saya tuh sepertinya saya lebih baik untuk langsung lah pergi ke dokter mata, karena lebih aman, karena ini mata. Nah, akhirnya saya minta surat rujukan dan saya pergilah ke dokter mata. Sesampai di dokter mata, begitu dilihat, dokternya mengatakan saya katarak awal, katanya masih baru. Memang seperti ini, dia bilang begitu. Malah saya dibelikan kacamata karena hanya katarak, dan dokternya bilang ya aman-aman aja lah, nggak apa-apa bu, masih tahap awal, masih sedikit lah kataraknya. Saya terus dikasih kacamata, penglihatan saya agak terang, enak, bagus gitu. Ya, saya pikir ya udahlah, kalau memang gejalanya katarak ya saya nikmati aja lah. Kalau katarak kan semua orang juga kalau tua pasti katarak, ya udah. Setelah itu saya pulang, dapat 3 hari. Nah loh, rambutnya itu makin banyak di mata saya. Mulai ada beberapa helai gitu, ada 3-4 helai. Wah, saya makin takut lah, kok seperti ini gitu, rambutnya kok cepet banget, ini katarak kok cepet banget jalannya. Saya kan nggak ngerti juga katarak itu seperti apa. Saya balik lagi ke dokternya, wah kata dokter ini pendarahan. Terus saya langsung dioper ke dokter mata yang mungkin lebih profesional kali ya, karena saya dioper ke Pasar Rebo, dokter mata mungkin yang lebih komplit, atau dokternya mungkin lebih yang spesialis retina gitu kali ya. Nah, sampai di sana saya disuruh cek darah ke internis, dokter internis. Terus udah itu semua udah saya lakukan semua, hasil darah semuanya bagus. Terus internis juga mengatakan semua hasil darah nggak ada masalah. Balik lagi ke dokter matanya, dan dokter mata bilang ini pendarahan berat bu, pendarahan. Dan waktu itu saya dikasih obat tetes untuk memberhentikan pendarahan dan obat minum. Setelah itu saya pulang, dokter juga mengatakan baliklah seminggu lagi. Setelah seminggu lagi, ini kejadiannya sangat cepat ya. Waktu itu pada tanggal 10 saya mulai ada 1 rambut. Dan setelah saya berobat, dapat sampai tanggal 23, 13 hari itu. Ketika saya nunduk, mata saya langsung terlihat hitam, seperti bola mata setengah gitu.
hitam. Saya kaget. Nah, ini apalagi ini kok sekarang hitamnya itu naik ya setengah gunung gitu loh. Nah, terus saya udah mulai ketakutan. Kejadiannya waktu itu hari Sabtu. Nggak mungkin ada dokter yang rujukan. Dan saya suruh anak saya untuk mendaftar ke dokter yang istilahnya yang swasta lah, bayar lah gitu, karena mata ini udah terlihat hitam setengah. Pas hari Minggu hitamnya sudah mencapai 90% di mata ini, udah hanya tinggal sedikit sinar lagi, udah ketutup, hampir ketutup total. Nah, sedangkan dokter adanya hari Senin. Terus ketika itu saya menunggu dengan ketakutan yang sangat ketakutan, karena mata saya ini hampir gelap, hampir tertutup semua, hampir buta, udah boleh dibilang buta lah, hanya ada sedikit sinar, sedikit sekali. Nah, pas hari Senin, anak saya mengajak saya untuk ke dokter Cibubur, itu namanya dokter Girsang ya. Dia melihat mata saya dan pada saat itu juga dia bilang ini langsung harus ditindak karena ini urgent. Akan berdampak kalau telat mungkin saya nggak bisa lihat lagi. Dan pada saat itu juga saya disuruh tes swab untuk masuk ke dalam rumah sakit supaya dioperasi pada besok paginya. Kejadiannya sangat cepat dan saya juga diurus sama anak saya, langsung berangkat tes swab, masuk ke dalam rumah sakit, besok pagi-paginya langsung dioperasi. Namanya operasi ablasio retina. Itu dengan cara silikon ya, jenisnya silikon, jadi ditempel kembali dengan silikon karena retina saya lepas. Ini sudah berjalan sekitar 3 bulan. Waktu dioperasi tanggal 26 pagi Januari, sekarang udah tanggal 1 Mei, berarti sudah mau 3 bulan 3 minggu ya, 3 bulan 3 minggu kurang lebih ya. Dan ini masih dalam proses supaya retina ini melekat dengan sempurna lah, karena kan prosesnya dengan silikon, jadi pelekatnya harus sempurna dulu, baru nanti saya akan dioperasi kembali. Itu operasi yang pertama sangat mahal. Kalau kita nggak punya, mungkin ya kita harus berserah aja kalau nggak punya. Karena untuk memakai rujukan itu urgent, nggak mungkin langsung ditindak. Jadi mau nggak mau kita harus mencari untuk menyelamatkan mata ini. Setelah selesai, sekarang usia udah mau 3 bulan lebih, dan nanti pada tanggal 17 Mei ini usianya 4 bulan, saya akan dilihat kembali supaya saya bisa dijadwal untuk operasi kedua, yaitu pelepasan silikon dan katarak. Karena dampak dari pemasangan silikon itu, katarak akan menebal. Jadi untuk kesembuhan mata saya ini, saya akan menjalani operasi yang kedua. Tanggal berapanya belum tahu, karena saya tanggal 17 Mei ini akan kembali ke dokter, dan dokter akan menyatakan kapan waktunya saya akan dioperasi kembali. Seperti itu. Dan satu kata yang saya mau katakan, kalau Tuhan itu benar-benar baik. Dia memberi kepada kita semua dengan harga yang sangat mahal. Mata yang sempurna, mata yang jernih, mata yang bisa melihat dunia dengan sempurna. Itu sangat luar biasa mahalnya yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika kita sakit begini, seperti saya lagi sakit begini, saya baru merasakan betapa Tuhan itu baik banget kepada manusia. Semua diberi gratis. Ketika mata ini rusak, mungkin karena rusak itu karena saya atau karena usia, memang dikatakan merosot ya, kalau dengan usia yang semakin tua kita jasmani akan semakin merosot. Ini saya mau mempertahankan ini, mungkin saya akan mengeluarkan uang ratusan juta, dan saya mungkin juga belum tentu sempurna ketika selesai dioperasi.
mungkin bisa 80, mungkin bisa 90, bahkan 95%. Tapi untuk 100% sepertinya sangat tidak mungkin. Karena Tuhan memberi kita yang 100% itu, dan manusia nggak mungkin bisa memberikan kita yang 100%. Nah, itu pengalaman saya. Oke, ya, selama proses, ya ini pertanyaan terakhir ya karena udah di atas 10 menit juga. Ini selama proses mata hilang satu gitu kan, tadinya melihat dunia ini dengan mata dua, sekarang mata satu gitu ya, dan otomatis melihat orang lain juga dengan mata satu gitu ya. Ada nggak rasa mengasihani diri dan seterusnya, dan juga pertanyaan keduanya, pengalaman apa yang bisa dibelajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi? Untuk mengasihani diri itu sangat iya, karena saya manusia yang lemah, dan saya juga kalau dikatakan mengasihi diri itu benar, saya sangat mengasihani diri saya. Kenapa saya seperti ini ya? Kenapa harus terjadi kepada saya ya? Tapi inilah nyatanya, kalau saya memang harus menjalankan ini semua ya. Oh ya, satu lagi, di samping saya sedang menunggu untuk operasi yang kedua ini, mata saya yang kiri ini tiba-tiba terjadi lagi sobekan kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan sedikit sobekan halus, dan dokter bilang ini harus di laser supaya tidak lepas seperti yang kanan. Jantung saya pada waktu itu sepertinya mau copot, ya Tuhan, ini satu belum selesai, satu lagi sudah ada gejala yang seperti sebelah kanan. Awalnya kan seperti rambut, nah ini sudah kelihatan ada rambut sebelah kiri sedikit dan sebelah kanan sini sedikit. Jadi ini calon untuk lepas seperti kanan ini. Ini kejadiannya sangat cepat, dari tanggal 10 sampai tanggal 23 hanya 13 hari ini usianya dia copot. Dan ini usianya ketika dilihat udah 3 hari. Dan pada saat itu juga saya mengambil tindakan mau tidak mau, punya tidak punya, saya harus langsung di laser. Karena ini kejadiannya sangat cepat, dan dokter berkata kalau sakitnya saya ini tidak usah dicari apa penyebabnya, karena ini adalah yang Tuhan beri, dan Tuhan memberikan saya spesial dengan mata yang seperti ini. Jadi pada saat itu juga sebelah kiri saya di laser oleh dokter. Kata dokter itu laser itu seperti patri, mata itu dipatri supaya kuat, jangan lepas seperti yang kanan. Dan untuk mengasihani diri pada saat itu saya sangat mengasihani diri. Saya kalau bisa menjerit, kalau bisa menangis itu pasti saya lakukan. Tapi karena itu di tempat dokter, tidak mungkin saya berteriak. Saya hanya minta sama Tuhan, kalau Engkau memberikan saya seperti ini Tuhan, pasti Engkau memampukan saya untuk menjalankan semuanya ini, termasuk biaya saya. Saya percaya dengan kata firman Tuhan, tidak akan diberi cobaan yang melebihi dari kemampuan yang akan saya pikul. Hanya itu yang dapat saya katakan. Pengalaman bersama Tuhan, apa yang bisa sharing? Pengalaman bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Ini kejadiannya yang waktu yang mata kiri ini, itu 3 hari sobek, saya masih kurang mengerti karena dia sobek. Saya pikir ini mungkin katarak awal ya. Karena saya waktu yang kejadian kanan ini dibilang dokter katarak, saya jadi lupa itu katarak itu seperti apa. Saya pikir rambut-rambut kecil itu katarak. Nah begitu dokter bilang ini sobekan kecil, saya baru tahu memang yang sebelah kanan saya lihat seperti rambut, dan yang sebelah kiri ini seperti rambut. Oh ternyata ini mau lepas lagi, ini adalah sobekan. Dan pada saat itu sebenarnya bukan jadwal saya untuk pergi ke dokter, tapi dengan cara Tuhan membuat saya seperti mata kanan saya ini kayak buram, seperti buram. Jadi mau gak mau saya bilang sama dokter kok mata saya buram ya. Kata dokter datang kontrol langsung.
Begitu saya kontrol, ternyata ini bukan buram, ini hanya perasaan saya. Tapi justru sebelah kiri ini yang sobek. Itulah yang saya bilang, Tuhan tangannya tidak akan kurang panjang untuk menolong. 3 hari, kalau saya menunggu 1,5 bulan lagi, ini kan jadwalnya 1,5 bulan lagi nih saya baru bisa ke dokter untuk periksa. Itu mungkin ini akan lepas 1 lagi. Karena ini usianya 13 hari lepas. Ini udah 3 hari. Sedangkan saya untuk jadwal ke dokter lagi masih 1,5 bulan. Itulah cara Tuhan menolong saya, dan saya merasakan itu cara Tuhan menolong saya yang masih memberikan satu mata ini sehingga tidak lepas. Pengalaman saya dengan Tuhan, saya rasakan Tuhan begitu mengasihi saya, tidak pergi jauh dari saya. Dalam kegalauan saya, dalam penderitaan saya merasakan ada damai sukacita yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan beri, yang Tuhan nyatakan kalau saya tidak usah takut. Seperti itu. Oke, ya sekian kesaksian dari mama saya. Kiranya juga bisa memberkati saudara yang mungkin pada suatu saat nanti akan kehilangan mata juga ya, karena kita tahu bahwa hidup ini terus berubah ya. Manusia akan semakin merosot dan seterusnya ya. Nggak ada yang bisa kita pegang dalam dunia ini ya, kecuali Tuhan yang tidak berubah ya. Demikian.